Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari PER 11 ingin mengerjakan presentasi dari tugas 04. Saya yang bernama Naila Flora Panjaitan dengan NIM 12S25060 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Beni Tampu Bolon dengan NIM 12S25044. Jadi di sini kami akan menjelaskan soal dari permasalahannya, yaitu di tugas T04 Buy More Pay Less. Melihat startup besutannya semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair sambil tetap mematuhi protokol kesehatan. Ia mengunjungi berbagai penerbit buku baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya buy more pay less. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Yang pertama yaitu pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%. Pembelian minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%. Dan pembelian minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar, dynamic edition, dan dynamic removal. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misal seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap 2 buku berbeda dengan harga yang juga berbeda. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 buah untuk buku pertama dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 78,43. Kemudian dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2%. Karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 97,07. Untuk masalah yang selanjutnya, pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari 1 variabel diakses atau diidentifikasi dengan 1 identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array memiliki tugas berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN, array kedua akan menyimpan harga buku atau price per eksemplar, dan array yang ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk satu relasi data dengan merujuk pada nilai indeksnya.
Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini, kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Kita dapat lihat masalahnya seperti pada tabel tersebut. Kemudian untuk limitationnya, yang pertama itu buku diidentifikasi dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang US dollar. Kemudian yang kedua, minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari 1 buku. Yang ketiga, diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Yang keempat, jumlah buku paling banyak 3 ISBN yang berbeda. Yang kelima, untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan yaitu ISBN, price atau harga per eksemplar, quantity atau jumlah dari eksemplar. Yang keenam, untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity atau jumlahnya dituliskan dalam nilai negatif. Yang ketujuh, aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dashes pada saat membaca masukan ISBN. Selanjutnya, Ucup mendefinisikan luaran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan tautan nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Oke, di sini kami akan membuat program dari masalah yang tadi kami bacakan. Pada program ini, kita akan mendeklarasikan beberapa array berukuran 3 untuk menyimpan data. Yang pertama, array dari ISBN dengan tipe data string, yang artinya kita buat di situ array 3 untuk menyimpan 3 ISBN yang berbeda atau yang unik. Yang kemudian, kita deklarasikan jumlah buku dalam tipe data integer untuk menyimpan jumlah buku per transaksi. Kemudian, kita declare harga dengan tipe data real untuk menyimpan harga satuan buku. Dan yang kemudian, kita declare total harga dengan tipe data real untuk menyimpan total harga per jenis buku. Program kami juga mendeklarasikan variabel tunggal untuk mengakumulasi total jumlah buku dari 3 jenis yang berbeda, yaitu jumlah buku 0, jumlah buku 1, jumlah buku 2 dalam tipe data integer, yang semuanya akan diatur ke 0. Ada juga variabel buku 0, buku 1, buku 2 dengan tipe data string yang digunakan untuk menyimpan ISBN unik yang pertama kali ditemui, dan variabelnya penandanya adalah kita declare nanti integer 0, integer 1, dan integer 2. Untuk program yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu loop input transaksi. Di sini program masuk ke dalam loop do while yang dirancang untuk berjalan selama i lebih kecil dari 3. Nah, jadi di sini yang pertama input ISBN i, yang artinya di sini kita akan diminta untuk masukkan ISBN sebanyak 3 kali dan diproses satu persatu. Di sini setelah diinput ISBN, maka di sini ada lagi branching if else. Nah, di dalam nilainya dibuat ISBN i sama dengan triple dashes. Jika benar, maka i sama dengan 3. Namun jika salah, maka akan dibuat branching baru, yaitu ISBN i sama dengan ISBN 0. Jika benar, maka dia akan membuat branching lagi dengan nilai 0 sama dengan 0. Kemudian jika true, maka dia akan mengassign buku 0 sama dengan ISBN i. Nah, setelah itu dia akan lanjut membuat branching yang selanjutnya, yaitu dengan nilai ISBN 0 sama dengan buku 0. Jika true, maka dia akan mengassign i sama dengan 0. Kemudian user akan diminta untuk menginput harga yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian input jumlah buku. Setelah itu di sini akan mentotalkan jumlah buku 0 dengan jumlah buku pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu dia akan mengassign 0 sama dengan 3.
kemudian mengusahakan lagi I sama dengan I tambah 1. Nah, di bagian false-nya dia membuat branching lagi yang dimana nilainya 1 sama dengan 1. Jika benar, maka buku 1 sama dengan ISBN I atau ISBN yang diinput. Kemudian dia akan membuat branching lagi yaitu ISBN dengan nilai ISBN 0 sama dengan buku 1. Jika benar, maka akan dibuat assign I sama dengan 1. Kemudian user akan diminta untuk menginput harga, input jumlah buku. Setelah itu akan dibuat assign jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 ditambah jumlah buku I. Kemudian dimasukkan assign 0 sama dengan 3. Lalu assign I sama dengan I tambah 1. Nah, di branching false-nya dibuat assign I sama dengan 2. Kemudian user diminta untuk menginput harga dan menginput jumlah buku. Setelah itu akan dibuat assign jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku I. Kemudian dibuat assign 0 sama dengan 3, lalu assign I sama dengan 0. Lalu di branching yang kedua tadi, di bagian false-nya ia akan membuat branching baru yaitu ISBN I sama dengan ISBN 1. Jika bernilai benar, maka dia akan membuat branching baru yaitu dengan nilai 1 sama dengan 1. Jika benar, maka buku 1 sama dengan ISBN I. Lalu dilanjut dengan branching yang selanjutnya dengan nilai ISBN 1 sama dengan buku 1. Jika benar, maka dia akan memasukkan I sama dengan 1. Lalu user diminta untuk menginput harga dan input jumlah buku. Kemudian dibuat total jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 ditambah jumlah buku I. Lalu selanjutnya dibuat assign 1 sama dengan 3 dan dilanjut dengan I sama dengan I tambah 1. Jika false, maka di sini di-assign I sama dengan 2. Lalu dilanjut dengan input. User diminta untuk masukkan input harga dan jumlah buku. Setelah itu dibuat total jumlah buku 2 dengan memasukkan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku I. Lalu di sini lanjut dengan assign 1 sama dengan 3 dan I sama dengan 0. Nah, di branching di bagian false-nya, maka ia akan membuat branching baru dengan nilai ISBN I sama dengan ISBN 2. Jika benar, maka dibuat branching baru dengan nilai 2 sama dengan 2. Jika benar, maka buku 2 sama dengan ISBN I. Setelah itu dilanjut dengan membuat branching baru lagi. Dengan nilai ISBN 2 sama dengan buku 2. Jika benar, maka di-assign I sama dengan 2. Lalu user diminta untuk menginput harga dan jumlah buku. Setelah itu dibuat total jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku I. Lalu dilanjut dengan assign 2 sama dengan 3 dan I sama dengan 0. Nah, setelah itu program akan lanjut ke branching selanjutnya yang akan dijelaskan oleh peer saya. Untuk pemrograman yang selanjutnya, jika tadi dualnya bernilai false, maka jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 20. Yang dimana jika kondisi tersebut benar, maka harga 0 sama dengan harga 0 ditambah harga 0 dikali 2/100. Yang tadi jika bukunya itu lebih besar dari 20, maka kita akan mengalikannya dengan 2%.
Dan jika pernyataan tersebut salah, maka akan membuat kondisi lagi yang dimana jumlah buku 0 itu lebih besar sama dengan 10. Jika pernyataan tersebut benar, maka harga tersebut akan kita jumlahkan dan kita kalikan dengan 5%. Dan jika kondisi tersebut salah, maka kita akan buat kondisi baru lagi, yang dimana jumlah buku 0 itu lebih besar sama dengan 5. Jika kondisi tersebut benar, maka harga buku itu akan kita kurangkan dengan harga buku dan juga kita kalikan dengan 2%. Program akan berlanjut dengan menghitung total harga, yang dimana total harga itu harga dari per buku dikali dengan jumlah buku. Kita akan buat kondisi yang dimana kondisi yang pertama itu jumlah buku yang pertama lebih besar sama dengan 20. Jika pernyataan tersebut benar, maka harga buku yang pertama itu harga buku pertama dikurang harga buku pertama yang dikali dengan 2%. Jika pernyataan tersebut salah, maka akan membuat kondisi baru, yang dimana kondisi tersebut jumlah buku 1 itu lebih besar sama dengan 10. Jika kondisi tersebut benar, maka kita akan menghitung harga buku 1, yang dimana dengan menggunakan harga buku dikali dengan 5%. Jika kondisi tersebut salah, maka kita akan buat kondisi yang baru lagi, yang dimana jumlah buku 1 itu lebih besar sama dengan 5. Jika pernyataan tersebut benar, maka kita hitung harga buku yang pertama, yang dimana kita pengurangan harga buku dikali dengan 2%. Selanjutnya program akan berjalan dengan menghitung total harga buku yang pertama. Total harga buku yang pertama itu harga dikalikan dengan jumlah buku yang pertama. Kita akan membuat kondisi lagi yang dimana jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 20. Jika pernyataan tersebut benar, maka harga bukunya yaitu pengurangan dari harga buku dikali 2%. Jika kondisi salah, maka jumlah buku 2 itu lebih besar sama dengan 10. Jika kondisi tersebut benar, maka harga bukunya pengurangan dari harga buku dikali 5%. Jika salah, maka kita buat kondisi baru lagi. Jika jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 5. Jika pernyataan dari tersebut benar, maka harga dari buku itu pengurangan dari harga buku dikali 2%. Selanjutnya akan diassign dengan total harga 2, yaitu harga kedua dikalikan jumlah buku kedua. Lalu dilanjut dengan total akhir 1 sama dengan total harga pertama ditambah total harga kedua ditambah total harga ketiga. Lalu maka akan di sini akan dibuat output to fix total akhir 1,2. Selanjutnya di sini kami akan merun programnya. Bisa kubacakan? Sulit. Kita akan coba jalankan program sesuai dengan permintaan atau inputan yang pada masalah tadi. Yang pertama, kita coba buat ISBN buku yang pertama. Setelah kita input ISBN dari buku yang pertama, kita masukkan harga dari buku yang pertama, yaitu 35,98. Dan juga quantity atau jumlah dari buku yang pertama itu adalah 1. Kemudian kita akan input buku yang kedua dengan menginput ISBN buku yang kedua. Kemudian kita menentukan harga dari buku yang kedua yaitu 14,15. Dan juga kuantiti dari buku yang kedua adalah 3 eksemplar. Sesuai pada permasalahan tadi, kita akan coba mengurangkan buku yang pertama dan menambahkan buku yang kedua dengan cara kita input ISBN buku yang pertama, harga dari buku yang pertama, nah di sini kuantitas dari buku itu kita kurangkan 1, yaitu dengan membuat -1. Kemudian untuk buku yang kedua, kita input ISBN buku yang kedua. Kita input harga dari buku yang kedua. Untuk
untuk kuantitas buku yang kedua itu menjadi 4 karena di mana tadi kita menggunakan buku yang pertama yaitu 1, sedangkan buku yang kedua tadi jumlahnya 3, maka ditambah 1 akan 4. Setelah itu kita akan mencoba membuat ISBN-nya itu triple desis. Jadi setelah dimasukkan input sesuai yang diminta tadi, maka di sini dihasilkan nilai 97,07. Nah, selanjutnya kami akan mencoba untuk meran percobaan yang kedua. Di sini akan kita coba menginput ISBN buku yang pertama. Harga dari buku yang pertama. Dan juga kuantiti atau jumlah dari buku atau eksemplar yang pertama. Kemudian kita input ISBN buku yang kedua. Harga dari buku yang kedua. Kemudian kuantiti dari buku yang kedua. Kemudian untuk ISBN buku yang pertama juga kita input lagi. Harganya juga kita input lagi. Nah, untuk kuantitinya kita tambahkan 7 untuk buku yang pertama. 3 tambah 7 maka 10 untuk kuantiti buku yang pertama. Di sini kita akan buat buku yang ketiga. Maka kita input ISBN buku yang ketiga. Harga dari buku yang ketiga. Dan kuantiti dari buku yang ketiga per eksemplar. Kemudian untuk buku yang kedua kita input lagi ISBN-nya. Harga dari buku yang kedua. Dan juga kuantiti atau kuantitas dari buku yang kedua. Setelah itu kita akan coba input lagi buku yang kedua. ISBN-nya kita input. Kemudian harganya. Nah, untuk kuantitasnya kita tambahkan 1, berarti 2 tambah 1 menjadi 3. Dan untuk buku yang ketiga tadi, kita input lagi ISBN-nya. Dan harganya. Dan juga kuantitasnya. Kenapa minus 4? Karena tadi pada ISBN yang pertama jumlahnya itu 4. Kita tambahkan pada ISBN buku yang kedua 1, berarti dikurang 1. Dan juga pada ISBN yang ketiga itu kita tambahkan 3, maka jadi minus 4. Untuk ISBN selanjutnya kita coba input triple desis. Setelah masukkan input dari percobaan kedua, maka di sini outputnya dihasilkan 771,52. Sekian program presentasi dari program kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.